Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati para pemirsa sekalian, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia dan teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang baru saja kita akhiri. Dalam penentuan awal bulan Qomariyah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya Islam, hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amri atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat ini hadir pula Ketua Komisi 8 DPR RI yang terhormat Dr. Ashabul Kahfi, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Abdullah Jaidi, pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, para pimpinan ormas-ormas Islam atau yang mewakili para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Boska ITB, Badan Informasi Geospasial dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qomariyah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab, ruqyat, dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang keilmuan. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan Ruqyatul Hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode dalam menentukan awal bulan Qomariyah, yang keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu hisab atau perhitungan yang sifatnya informatif dan ruqyat atau observasi yang sifatnya adalah konfirmatif. Pada hari ini informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ruqyat dan petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan Ruqyatul Hilal ini kemudian telah dibawa dalam sidang isbat tadi dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas, pakar ilmu falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qomariyah dengan mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia, yaitu ketinggian hilal berkisar antara 7 derajat 15,82 menit hingga 10 derajat 41,09 menit.
sedangkan sudut elongasinya adalah 11 derajat 34,83 menit hingga 13 derajat 14,47 menit. Data ini merupakan hisab yang dihitung secara matematis astronomis yang telah dihimpun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui tim Ruqyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Secara hisab, data hilal pada hari ini tentu telah memenuhi kriteria visibilitas MABIMS. Kedua, pada hari Jumat pada hari ini 7 Juni 2024 yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas ruqyat yang di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal, dan tim penerima laporan ruqyat di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal terlihat di beberapa titik tersebut. Ketiga, forum sidang bersepakat bahwa laporan ruqyat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Ruqyat MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS yaitu Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria MABIM tersebut, serta adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi, dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama. Tapi perlu juga diketahui oleh seluruh masyarakat, jika di kemudian hari ada perbedaan dalam melaksanakan ibadah berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, tentunya kami berharap semuanya bisa mengedepankan harmoni dan toleransi, serta tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan mudah-mudahan peringatan Hari Raya Idul Adha ke depan ini bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Selanjutnya saya persilakan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya nanti akan disusul oleh Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG selaku Ketua Komisi 8 DPR RI. Saya persilakan kepada Yang Mulia Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak dari Komisi 8, Pak Dirjen Bimas Islam, serta para hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini pada sidang isbat 1 Dzulhijjah. Baru saja kita mendengarkan laporan dan keputusan Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yaitu yang bertepatan dengan esok hari Sabtu, dan insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha
pada tanggal 17 Juni, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Memang mungkin dari pers itu banyak mendengar bahwa Saudi Arabia sudah menetapkan 1 Dzulhijjah itu ini hari kemarin, dan Idul Adhanya tanggal 16. Bagi kita itu selisih antar negara yang terjadi tidak mengusik perbedaan di tengah-tengah. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mengikuti dengan istilah puasa Arafah, puasa pada hari Arafah. Tapi yang pertama perlu kita sadari dan kita syukuri kepada Allah SWT bahwa kita umat Islam Indonesia, seluruh ormas-ormas Islam sepakat bahwa 1 Dzulhijjah jatuh esok hari, dan Idul Adha insyaallah yang akan kita ramaikan sebagai hari raya kurban akan kita langsungkan pada tanggal 17 Juni 2024 Hijri Miladiyah. Tentunya rasa syukur ini kita aplikasikan dalam momentum kehidupan kita sehari-hari, yaitu di mana di menjelang hari raya Idul Adha ini adalah kita mengumandangkan rasa takbir tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyemarakkan yaitu Idul Kurban, yaitu dengan kurban, penyembelihan hewan kurban sebagaimana menurut tuntunan agama kita, yaitu untuk berbagi kasih sayang kepada sesama Muslim, sesama saudara, sesama tetangga, sesama kerabat, ya sesama kita, sehingga rasa kasih sayang ini tetap kita wujudkan di dalam kebersamaan kita di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah tentunya kita menciptakan suasana kedamaian, suasana kasih sayang di antara kita dalam kehidupan ini, sehingga apa yang kita harapkan kemudian hari agar bangsa kita, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan di dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa pesan kami dari Majelis Ulama Indonesia terhadap persiapan kita menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kepada Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita semua baru saja memutuskan dan telah disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Menteri Agama berkenaan dengan awal bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Dengan demikian, Hari Raya Haji atau Idul Adha akan jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sidang isbat ini menjadi sangat penting dan memiliki makna yang mendalam, karena melalui sidang isbat inilah kita bisa menentukan
awal bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah tadi kita menyaksikan seluruh komponen yang diundang hadir pada rapat sidang isbat tadi semua setuju atas keputusan kita penetapan 1 Zulhijjah yang jatuh pada tanggal 8 Juni 2024. Bapak dan Ibu sekalian, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi simbol persatuan umat Islam sedunia. Saat ini jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan penuh hikmat tanpa memandang perbedaan suku, perbedaan bangsa maupun perbedaan golongan. Saya kira semangat persatuan ini hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mempererat ukhuwah Islamiyah baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Sejalan dengan semangat persatuan tersebut, saya tetap memiliki harapan dan menyampaikan harapan pada kesempatan ini agar di masa depan kalender umat Islam sedunia dapat kita wujudkan. Dengan demikian, kita tidak lagi menemui perbedaan dalam penentuan hari raya, termasuk hari raya kurban. Izinkan saya menyampaikan 3 pesan penting. Yang pertama, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen Idul Adha mengajarkan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mari kita jadikan semangat berkurban sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mari kita perkuat solidaritas sosial. Hari Raya Kurban juga mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Mari kita tingkatkan solidaritas sosial dengan berbagi kepada sesama, baik dalam bentuk materi maupun materi. Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita hindari perpecahan dan perselisihan yang dapat merusak kerukunan umat beragama dan persaudaraan sebangsa. Yang terakhir, secara khusus kepada saudara-saudaraku calon jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini, saya berdoa semoga perjalanan ibadah haji Bapak dan Ibu berjalan lancar, tertib, aman, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang Bapak Ibu ambil di Tanah Suci menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian penyampaian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ashabul Kahfi dan Pak Kiai Haji Abdullah Zaidi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri acara konferensi pers ini, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam di tanah air agar senantiasa tetap menjaga kebersamaan dan ketertiban
selama masa lebaran kurban dan musim haji pada tahun ini. Mari kita teruskan apa yang menjadi semangat di balik sidang isbat ini, yaitu menyatukan persepsi, menyamakan langkah dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Mari kita doakan juga untuk yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, semoga selalu terjaga kesehatannya dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Sementara bagi yang belum berkesempatan melaksanakan haji pada tahun ini, semoga diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Akhirnya, saya atas nama Menteri Agama mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, dan marilah kita akhiri konferensi pers ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.